pagi. Hari ini hari ke-6 ya. Saya tujuan hari ini mungkin bisa sampai Banda Aceh atau mungkin ya kota yang dekatnya, soalnya masih jauh ya, 650 km. Nah, hari ini saya akan jalan, tracknya juga kebanyakan lurus. Yuk, mumpung masih pagi, kita jalan sekarang. Ya, pagi ini saya di Sidikalang ya. Sekarang mau jalan ke arah Melaboh, Calang. Kalau mungkin kan saya akan langsung ke Banda Aceh. Yuk, sekarang kita mau jalan ya. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya nih? Saya harapkan kita semua baik-baik saja ya. Ya, hari ini adalah hari yang ke-6 ya. Tanpa terasa saya sudah menginjak ke kota Sidikalang. Nah, perjalanan hari ini saya ada target ke kota Melaboh ya. Kalau memungkinkan, kalau masih siang mungkin akan sampai ke kota Calang ya, biar lebih dekat ke Banda Aceh. Yang saya khawatirkan ke Banda Aceh itu jalan penyeberangannya menuju ke Pulau W, menuju Sabang itu takutnya penuh ya. Makanya saya berusaha supaya sedekat mungkin. Ya, perjalanan hari ini akan menempuh sekitar 400 kilo lebih ya, nggak sejauh kemarin. Yuk kita mulai perjalanan pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua yang barangkali ingin melewati perjalanan darat menuju ke Banda Aceh. Pada saat akan memasuki kota Subulus Salam, tiba-tiba motor saya mengalami trouble ya. Nah, klakson tidak bisa berfungsi dan juga lampu pun tidak menyala. Nah, hal ini cukup membuat kaget juga ya. Dan saya harus secepatnya mencari bengkel atau mekanik. Padahal hari ini adalah hari raya Idul Fitri, hari kedua. Dan saya sih jujur pesimis akan ada yang buka, tapi ya tetap kita harus percaya pada Tuhan ya, bahwa segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya, dan itu adalah suatu seni dalam solo riding yang sering saya alami. Ya, saat ini saya ada di kota Subulus Salam ya. Motor saya lagi ada trouble nih, kelistrikannya bermasalah. Untung saya ketemu montir hebat nih di sini. Tuh, ini di Arta Motor ya. Jalannya Adam Kamil Subulus Salam. Nah, ini mekanik hebatnya nih. Nih Pak Julkifli ya. Nah, ini nih Bapak. Pak, boleh say hello sini? Nah, ya. Tolong sekali ya. Hari ini padahal ini lebaran hari kedua. Tapi ini Bapak buka khusus buat saya. Baik sekali orangnya. Ya, kalau ada masalah motor atau apapun, mampir ke sini cari Pak Julkifli ya. Ya, Nah, ini ya. Oke, ya udah beres, jalan lagi. Setelah selesai mereparasi motor atau si bocah, perjalanan pun saya lanjutkan kembali dari kota Subulus Salam. Memperbaiki motor ini makan waktu kurang lebih hampir 2 jam ya. Kita mencari kerusakannya. Ada listrik yang agak koslet ya. Juga ini ada soket yang copot ya, tapi sudah direparasi dengan begitu baik oleh mekanik handal Bapak Julkifli. Ya, secara khusus saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Julkifli ya. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, seperti yang sering saya katakan, dan ini menjadi prinsip saya, kalau kita selalu berbuat baik kepada orang lain, tidak pernah berprasangka buruk,
dan berbuat jahat, maka Tuhan atau semesta pun akan membalas kebaikan kita dengan menolong pada saat kita dalam kesulitan. Nah, hal ini terbukti lagi pada hari ini, di mana motor saya trouble dan ada Pak Julkifli yang menolong membetulkan motor saya. Ya, memang Tuhan menempatkan orang-orang baik di seluruh dunia. Jadi kita jangan selalu berprasangka buruk ya, kadang-kadang orang lain tuh tidak baik atau bagaimana. Ini terbukti hari ini Pak Julkifli tidak kenal dengan saya dan saya pun sebaliknya sama. Tapi Tuhan pertemukan untuk membantu saya membereskan motor saya juga. Padahal hari ini hari lebaran kedua dan dia tuh tutup loh. Ya, itulah luar biasanya hal-hal yang baik di dunia ini. Oh iya, ada satu hal yang saya lupakan. Sebelum masuk kota Subulu Salam, sebenarnya kita sudah memasuki provinsi Aceh. Ya, ada Gapura yang selamat datang di Aceh. Tapi karena saya sedang memikirkan kerusakan di motor saya, jadi saya lupa untuk berfoto-foto dulu untuk mengabadikan, jadi saya langsung jalan aja. Tapi nggak apa-apalah, yang penting sekarang saya sudah ada di Aceh dan kita akan lanjutkan petualangan kita menuju ke KM 0 Sabang. Ya, tujuan kita udah semakin dekat. Yuk kita lanjut lagi perjalanannya. Memasuki provinsi Aceh, saya disuguhkan dengan pemandangan yang begitu indah, luar biasa. Hamparan perkebunan kelapa sawit yang begitu luas sekali. Dengan di penghujungnya ada terlihat lautan ya, sudah di pinggir pantai lagi. Benar-benar sangat memanjakan mata dan saya betul-betul sangat enjoy untuk riding di sini karena selain jalannya bagus juga, wah betul-betul lah susah dikatakan ya. Ini indah sekali di sini pemandangannya, luar biasa.
Saat ini saya sudah memasuki daerah Tapak Tuan ya. Nah, sebelum masuk ke kota Tapak Tuan, kita akan melalui jalan yang betul-betul lurus ya. Di sini adalah Jalan Tapak Tuan, Subulus Salam, Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan nih di sini. Di sini jalannya benar-benar lurus terus. Mungkin ada sekitar 10 sampai 15 km ya panjangnya. Ini jalannya lurus benar-benar. Di sini saya bisa mengembangkan kecepatan sampai maksimal ya. Cuma saya takut ban pecah juga sih karena cuacanya saat ini panas sekali. Nah, saya jadi teringat saat sebelum masuk ke kota Muko-Muko ya. Ini juga menemukan jalan yang benar-benar lurus. Cuma kalau tempo hari saya melewatinya malam hari, sekarang pada siang hari. Dan ini jalannya memang dari Subulus Salam menuju Tapak Tuan ini sangat-sangat mengasihkan, jalannya bagus sekali, ini pemandangannya indah, juga jalannya enak sekali untuk ya, apalagi kalau motor ber-cc besar ya. Di sini nggak tahu nih bisa lari berapa nih. Yuk kita lanjut lagi. Saya harus konsentrasi nih, jalannya kenceng gini. Riding di Pulau Sumatera memang benar-benar sangat mengasihkan ya. Nah, cita-cita saya ingin riding di sini tuh sudah ada dari tahun 2019. Cuma karena pandemi, jadi terhalang ya. Jadi baru tahun ini bisa saya wujudkan. Dan memang riding di situ benar-benar ya menjadi mungkin sebagian impian para pemotor ya. Nah, karena kontur jalannya yang bagus, ya juga pemandangannya yang indah, dan juga variasi jalanan yang berkelok-kelok. Ada yang bilang touring Sumatera itu kurang aman ya, tapi selama saya menjalani, kayaknya oke-oke aja tuh. Yang penting, dimanapun kejahatan bisa terjadi, asal kita bisa mengatur waktunya. Ya, saya menghindari perjalanan malam kecuali kalau benar-benar terpaksa ya, seperti itu. Karena apa? Selain kalau perjalanan malam kita nggak bisa lihat apa-apa ya karena gelap. Juga kalau riding siang, nah kita kan bisa melihat pemandangan dan bisa menikmati alam sekitar. Dan juga meminimalkan orang yang berniat
tidak benar lah. Yuk kita lanjut lagi perjalanannya. Ya, sekarang saya sudah tiba di daerah Tapak Tuan ya. Tapak Tuan adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia. Tapak Tuan merupakan wilayah kota setingkat kecamatan yang juga dikenal dengan sebutan Kota Naga. Dalam kesehariannya, masyarakat di sini berbahasa Jami sering menyebut kota ini dengan sebutan Taluak. Di kota ini punya makanan khas yaitu kue pala ya. Perekonomian Tapak Tuan ditunjang oleh perkebunan lada. Kemudian setelah itu pala dan nilam menjadi hasil perkebunan kota ini. Nah, nama Tapak Tuan itu berasal dari legenda Tuan Tapa dan Putri Naga. Cerita tersebut sangat hidup dalam masyarakat di sana dan sangat mudah untuk didapat kita dengar dari A sampai Z. Ya, legenda tersebut dibarengi dengan ornamen-ornamen yang memiliki bentuk dan rupa seperti yang tersebut dalam cerita tersebut. Ya, diantaranya adalah buktinya seperti ada telapak kaki Tuan Tapa yang terletak di Gunung Lampu. Jadi itulah makanya disebut daerah Tapak Tuan dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Nah, saat ini saya sudah tiba di kota kecil yang bernama Blangpidi. Ya, Blangpidi ini adalah satu kota kecil di daerah Aceh Barat Daya. Nah, yang menjadi ikon di kota ini adalah satu masjid besar, yaitu Masjid Agung Baitul Ghafur. Nah, ini adalah salah satu destinasi wisata baru di Aceh. Ya, selain menjadi tempat ibadah, masjid ini dijadikan sebagai destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi oleh wisatawan, terutama pada akhir pekan. Ya, saya ada di kota Blangpidi ya. Ini kota kecil, tapi ini masjidnya luar biasa bagus nih. Ini masjid apa ya? Baitul Mall gitu ya. Kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ini masjidnya luar biasa besar, bagus sekali nih.
Setelah puas mengagumi Masjid Agung Baitul Ghafur Aceh Barat Daya, perjalanan pun saya lanjutkan. Jarak dari Masjid Agung Blangpidi ini menuju ke Melabong masih sekitar 120 km. Ya, bisa ditempuh sekitar 2,5 jam ya. Kalau menurut saya sih, kalau kondisi jalannya bagus. Dan hari ini pun waktu sudah cukup sore ya. Jadi saya harapkan sampai Melaboh tidak terlalu malam ya. Dan akhirnya saya pun memutuskan kayaknya hari ini saya ingin bermalam saja di kota Melaboh. Karena apa? Karena kalau jalan malam diteruskan menuju ke kota Calang, sayang sekali karena dari Melaboh menuju Banda Aceh itu pemandangannya luar biasa indah. Jadi saya lebih baik ambil jalan besok pagi saja. Dan lagi pula ke Banda Aceh sudah tidak terlalu jauh. Paling dari Melaboh ke Banda Aceh hanya sekitar 250 km saja. Yuk, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya. Memasuki Kabupaten Nagan Raya, saya mendapatkan jalan yang lurus-lurus terus ya, dengan diapit oleh perkebunan kelapa sawit. Ya, di sini benar-benar kalau Anda senang mengembangkan kecepatan nih boleh nih di sini. Selain jalannya sangat mulus, juga di sini lalu lintasnya tidak terlalu ramai. Ya, dan jalannya memang lurus banget, tapi kita harus berhati-hati ya. Karena ini jalan dua arah, bukan jalan satu arah nih. Tapi memang Anda di sini kalau mengemudikan kendaraan roda 2 ya, harus benar-benar enjoy dan menikmati. Soalnya kalau jalan lurus gini biasanya suka bawaannya malah jadi ngantuk. Tapi ini benar-benar asik nih di sini. Hawa pun karena dari tadi hujan, kering lagi, hujan lagi, kering lagi. Jadi
lembab ya, tapi tidak terlalu panas. Jadi saya sangat menikmati perjalanan hari ini. Ya, sekarang saya memasuki kota Kabupaten Nagan Raya ya. Dari sini ke Melaboh masih sekitar 35 km lagi. Kota Nagan, Kabupaten Nagan Raya adalah kabupaten di Provinsi Aceh ya. Ibu kotanya Sukamakmui yang berjarak sekitar 287 km atau 6 jam perjalanan dari Banda Aceh. Kabupaten ini berdiri tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat ya. Jadi Kabupaten Nagan ini dipimpin oleh seorang ibu ya, Ibu Fitriani Farhas sebagai Bupati Nagan yang dilantik pada tanggal 10 Oktober 2022 sampai sekarang ya. Yuk kita lanjut lagi perjalanan kita. Sebentar lagi kita akan tiba di Kota Melaboh. Masih 35 km lagi. Sebelum memasuki Kota Melaboh, sekarang saya ada di daerah yang bernama Swak Kuntong ya. Nah, di sini ada PLTU ya, PLTU Nagan Raya namanya. Ini PLTU yang terkenal. Nah, PLTU ini dibangun pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya, dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Nah, ini menghasilkan tenaga listrik yang cukup besar untuk menerangi seluruh wilayah Aceh Utara di sini. Nah, ini PLTU-nya ya, ini megah sekali, luar biasa nih. Saya senang sekali bisa melihat PLTU ini. PLTU yang besar seperti di Paiton ya, yang menjelang ke itu nyebrang ke Bali di Banyuwangi. Nah, kalau Sumatera ada ini nih, PLTU di daerah Nagan Raya ya. Yuk, bentar lagi kita akan masuk Kota Melaboh dan masih siang juga. Kayaknya saya ada waktu nih untuk cari makanan di Melaboh. Yuk kita jalan. Tepat pukul 18.35 saya akhirnya tiba di Kota Melaboh. Ya, saya berpikir malam ini saya akan nginap aja lah, bermalam di Kota Melaboh ya. Karena besok jarak menuju ke Banda Aceh dan Sabang sudah tidak terlalu jauh, cuma sekitar 250 km lagi. Nah, Kota Melaboh adalah kota kelahiran pahlawan nasional kita, yaitu Teuku Umar. Kota Melaboh adalah salah satu kota yang kena tsunami yang paling parah kerusakannya. Tapi seperti kita lihat pada hari ini, Kota Melaboh sekarang sudah bagus dan sudah modern lagi. Yuk kita cari penginapan dulu nih di Kota Melaboh dan kita beristirahat. Ya, akhirnya saya tiba di Kota Melaboh ya. Tadinya saya mau lanjut ke Kota Calang atau langsung ke Banda Aceh ya tadinya. Tapi karena ya udah cukup senja, jadi saya mendingan istirahat di sinilah. Besok saya lanjut ke Banda Aceh ya, besok nyampe. Ya, saya sekarang mau cari penginapan dulu, sekalian cari makan nih, udah sore. Ini jam 7 nih, tapi masih terang ya di sini tuh. Nah, Anda bisa lihat. Bagus sekali nih. Senjanya ya, langitnya merah begitu. Yuk, sekarang saya mau cari penginapan dulu, juga mau cari makan ya. Sampai besok, ciao. Di Kota Melaboh ini saya bermalam di Hotel Aiva Losmen. Ya, ini hotel yang cukup bagus. Harganya murah, saya dapat satu malamnya sekitar 250-an ya. Nah, setelah mandi dan beristirahat, karena waktu masih cukup sore, saya pun keluar menikmati suasana malam di Kota Melaboh. Di sini saya mencari makanan
dan juga tidak lupa mengisi bahan bakar untuk persiapan besok. Ya, di sini ada beberapa makanan yang enak yang saya ingin coba. Yuk kita nikmati suasana malam hari di Kota Melaboh, dan kita sekalian mau kuliner dan cari makan malam. Yuk kita jalan. Ya, halo. Saya sekarang ada di Kota Melaboh ya. Di sini ada ini nih, mau makan ayam bakar yang terkenal nih, Abang Ajo. Yuk kita masuk, kita mau makan di sini ya, kita cobain kayak apa. Di Kota Melaboh akhirnya saya makan balik lagi nasi Padang ya dengan ayam bakar. Saya makan di rumah makan Abang Ajo nih namanya. Di sini sistemnya servis sendiri. Seru juga sih, saya bisa ngambil sendiri, memilih apa yang saya suka, apa yang saya mau. Ini ayam bakarnya nih. Ya. Ini per potongnya 15.000 katanya. Murah meriah ya. Nah, ini sambil 2 potong ini makan juga kira-kira. Ini makanannya enak banget sih, mantap. Kalau di Melaboh ya, kita lihat-lihat nih makanannya. Kita bisa makan tuh apa, orang Bandung bilang tuh darmaji sesuai pengakuan. Juga boleh lah, kita harus makan jujur ya. Terus ini makanannya enak-enak dan ya murah. Dan di Kota Melaboh ini, kalau waktunya sholat maghrib, semua pom bensin, juga tempat makanan, Indomaret, semua tutup dulu ya, menghormati orang yang sholat maghrib. Nah, saya merasa seperti ini ya, tempat oke banget ya. Kehidupannya kayaknya kelihatan lebih tertib. Ya, saya mau makan dulu. Ya itulah, hari ke-6 ya. Saya nginep di Melaboh karena tadi pagi ada kejadian trouble ya. Listrikan motor saya bermasalah. Tapi ya itulah yang seperti saya katakan, kalau kita sering berbuat baik, kita akan ketemu dengan orang-orang baik juga ya. Tadi saya ditolong oleh mekanik handal, dibetulkan motornya, padahal hari ini dia libur loh. Ya luar biasa ya. Jadi memang solo riding itu banyak suka dukanya, banyak manfaatnya, dan juga menambah pengalaman baru. Oke, besok kita akan lanjut ke Banda Aceh, juga nyebrang ke Sabang. Semoga besok bisa, dan kita lihat pengalaman besok seperti apa. Yuk, sekarang saya mau istirahat dulu, besok kita jalan lagi. Ciao.